aturan yang sebenarnya mungkin tidak ada aturan tersebut, karena ngalihan untuk urusan akhirnya membayar mau pada mau. Apa ini? Nah ini bila misalnya kita merasa berada di lingkungan tersebut, kita upayakan minimal kita akan terlibat, minimal kita menjauh. Kalaupun kita kadang-kadang api pekerjaannya sampai halal aja, bagus saja gaweannya, cuman budayanya yang buruk, budayanya yang bagus, maka minimal kita menjaga diri kita agar kita pada terlibat dalam budaya tersebut. Ada yang menjulung, makasih lah, minta maaf kalau tidak diterima. Nah ini mantap benar nih kalau ada pegawai yang seperti ini. Ini sudah ibaratnya sudah rahasia umum ya Bapak. Sudah rahasia umum, artinya ada jadi rahasia lagi. Sudah sama-sama tahu. Tapi jangan sampai meskipun sama-sama tahu kita mengiyakan, sama-sama tahu kita membiarkan, sama-sama tahu kita menjalani, jangan. Kalau bisa kita tetap menjaga diri, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah yakin, karena niat menjaga diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan menjaga kita, Allah akan melindungi kita, Allah akan merahmati, memberkahi rezeki kita. Kalau rezeki berkah, insya Allah keluarga juga berkah, ya kan? Keluarga kita juga bahagia. Kalau beriman pada halal rumah, kena ada aja anak kah dari tiba-tiba, bini kah kira-kira apa masalah, ya kan? Nah, ada aja masalah. Rumah kah, macam-macam, runtuh lah. Kenapa? Karena Allah ingin menghanguskan daripada harta haram tersebut dalam diri kita dan keluarga kita. Allah ingin berikan pelajaran supaya kita jangan lagi. Bila orang membawa duit yang halal, yang baik ke rumah, insya Allah anak-anaknya baik-baik, anak-anaknya nyaman ibadah, anak-anaknya nyaman kemudian menjalankan ibadah. Bakal wudhu nggak disuruh lagi, sholat nggak perlu disuruh lagi, ya kan? Insya Allah al-khawf minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman sekarang al-khawf minal jalil ini ada musuhnya, yaitu pemahaman daripada pemahaman barat. Ini Bapak Ibu, biasa dalam dunia akademis, kami di kampus aktifnya ada yang disebut dengan sekularisme. Pernah mendengar kalian sekularisme? Belum pernah mendengar lah. Memang ini pemahaman barat Bapak Ibu sekalian, tapi pemahaman ini apabila merasuk umat Islam bahaya benar. Sedikit boleh kisahkan. Sekularisme ini berasal daripada pemahaman barat ketika beberapa abad yang lalu, di saat barat ini di masa kemunduran. Karena apa? Karena mereka dipaksa untuk kemudian mengikuti aturan-aturan agama mereka, yang sebenarnya aturan itu kan cocok dengan kehidupan mereka. Lalu di antara orang barat, orang-orang pintar di barat, kan terima mereka tuh diatur dengan aturan agama. Lain Islam juga menanyakan. Akhirnya ada di antara mereka yang berpikir, kalau saya itu agama, kan cocok agama ini merusak ya kan? Kita kadang maju kalau dengan agama ini. Ini ada satu orang berpikir ini. Ada juga yang lain berpikir, jangan, agama masih bagus, agama masih ada bagusnya, tapi agama ini harus kita pisahkan dengan kehidupan dia. Sedikit kisah. Maksudnya apa? Agama ini hanya di tempat ibadah aja. Di luar tempat ibadah jangan bermain agama, jangan bicara agama, jangan menerapkan agama. Sekalinya inilah yang dipakai barat, diputuskan barat saat itu.
maka terjadilah kemajuan yang luar biasa bagi mereka. Ya kan? Mereka bebas meneliti, ilmuwan mereka bebas untuk berkarya karena sudah bebas pemikirannya, tidak dicakupai oleh para pendeta mereka. Jadi pemahaman sekularisme sama dengan memisahkan agama dengan kehidupan. Ini manjur di barat saat itu. Manjur, wajar kalau yang manjur. Kenapa? Karena agama Buahnya bukan agama yang sempurna. Agama Buahnya bukan agama yang sempurna. Bahkan bagi Islam agama yang batil, agama yang salah. Wajar kalau ada cocok mengatur kehidupan, ya kan? Tapi hari ini para hadirin, hari ini Bapak Ibu sekalian, paham ini kemudian diserang, ditransfer kepada kaum muslimin di seluruh dunia, kepada kaum muslimin di berbagai macam aspek kehidupan, termasuk di dunia pendidikan pun diserang juga. Bagaimana agar umat Islam termakan akan pemahaman ini, memisahkan agama Islam dengan kehidupan. Bisa sudah? Tadi sedikit kenapa? Memisahkan agama dengan kehidupan. Islam hanya ada ketika di masjid, Islam hanya ada ketika di mushola, di luar masjid, di luar mushola jangan memanggil Islam. Maka di daerah di antara kita ada yang melihat contoh yang sederhana, misalnya muslimah ketika di masjid, ketika di mushola, ketika beribadah kepada Allah, dia berhijab dengan syar'i, dia berbusana muslim dengan syar'i, bahkan dia menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berdoa. Ketika di luar masjid, ketika di luar mushola, dilepaslah hijab itu, ya kan? Dilepaslah pakaian muslimah itu. Adakah yang seperti ini? Kembali pakaian kantor seperti biasanya, misalnya berpakaian ketat, tidak menutup aurat, seolah-olah Allah hanya ada ketika di masjid, Allah hanya ada ketika kita beribadah, tapi ketika di luar ibadah tidak ada lagi Allah. Anak-anak kita ketika sholat dia, tapi ketika pergaulannya seperti apa? Berpacaran misalnya, nauzubillahi min dzalik, berzina misalnya. Masya Allah. Hari ini zaman sudah luar biasa Pak hadirin. Orang mohon sekali biar berataan kita jaga anak-anak kita, kita jaga generasi kita. Ini investasi kita. Kalau kita salah menginvestasikan, maka investasi dosa jariah yang kita dapatkan. Tapi ketika kita benar mendidik anak-anak kita, kita mendapatkan pahala jariah daripada mereka. Hari ini zaman luar biasa, pergaulan luar biasa. Di rumah mungkin dia taat dengan kita, bagaimana di luar? Maka teruslah senantiasa ingatkan setiap hari kepada anak-anak kita untuk menjaga sholatnya, menjaga auratnya, menjaga pergaulannya. Nah, jagalah dirimu dengan laki-laki yang bukan mahram, atau yang laki-laki jaga dirimu dengan perempuan yang bukan mahram. Jangan terlalu bebas, jaga jarak, jangan bercampur antara laki-laki dan perempuan yang tidak dibenarkan syariat. Jangan berkhalwat berdua-duaan lawan jenis. Ini penting banget. Kita jaga anak-anak kita agar jadi investasi pahala jariah, biasa kita berkatakan, ya kan? Bagi handphone hari ini jaga juga. Nah, handphone naklah positif aja. Jangan kita syarakat begitu saja. Ya sudah tahu dia sudah genal aja. Jangan. Tetap nasihat itu penting benar Bapak Ibu sekalian. Ingatkan. Nah, ini Bapak mengatakan kota ini tolong baik-baik. Ini amanah dari Abah. Abah bersusah payah mencari duit bisa mengokorkan kota ikan. Kota tolong jaga baik-baik amanah ini dengan hal-hal yang positif aja digunakan di handphone. Jangan yang negatif. Tiap hari kita memberikan nasihat, insya Allah berubah, pasti lebih baik, insya Allah. Kalau sudah baik, tambah baik misalnya, ya kan? Al-khawf min al-jalil. Yang kedua adalah al-amal bitanzil, beramal daripada tuntunan sesuai dengan tuntunan syariat, tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-amal bitanzil,
Nah, ini kriteria yang keempat. Kita kemudian evaluasi kayak apa sudah ibadah kita, sesuaikah sudah dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam